Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau menyampaikan tentang laporan triwulan P2K3 ke Disnaker setempat. Bagi kalian yang bekerja di manapun, entah itu di Surabaya, entah itu di Banyuwangi, Banjarmasin, Palangkaraya, pasti mereka memiliki dinas Disnaker ya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Nah, di situ ada sebuah peraturan yang menyebutkan bahwa seorang praktisi K3 juga berkewajiban per triwulan itu menyampaikan laporan. Nah, apa-apa saja laporan yang harus kita buat, yaitu adalah kegiatan-kegiatan selama 3 bulan yang selama ini kita lakukan. Nah, itu acuannya adalah bisa melihat dari program kerja. Program kerja HSSE, Health Safety Security dan Environment. Kalian ketika bingung mau buat sebuah laporan, itu mungkin tips ini bisa membantu. Jadi dalam 3 bulan terakhir itu kalian melakukan kegiatan apa-apa aja selama 3 bulan tersebut. Jadi kalian harus catat dulu. Misalkan kalian melakukan kegiatan sosialisasi terhadap tenaga kerja bongkar muat melalui webinar, bisa juga sosialisasi terhadap tenaga kerja di divisi lain melalui webinar atau pertemuan langsung, itu bisa dijadikan. Kalian juga harus mengambil sebuah foto dan itu nanti didokumentasikan. Biasanya hal ini bisa dilakukan oleh para administrasi praktisi K3 yang berada di manajemen HSSE. Tujuannya adalah supaya ini sebagai informasi, sebagai pemberitahuan kepada disnaker setempat, dan hal ini juga menjadi poin penilaian ketika mereka menilai sebuah perusahaan itu apakah rutin melaporkan laporan P2K3-nya. Sama halnya ketika aku melakukan sudah hampir 2 tahun aku melaporkan rutin setiap 3 bulannya. Dan ketika kalian sudah jadi, itu kalian bisa melaporkan, kalian bisa melampirkan hard filenya, kirim via pos aja ke disnaker setempat. Dan jangan lupa meminta tanda terimanya, karena tanda terima itu sebagai bukti apabila mereka tidak menemukan laporan yang kalian sampaikan. Tujuannya ini bisa dikatakan sebagai poin-poin penilaian ketika perusahaan kalian ingin mendapatkan penghargaan Zero Accident ataupun penghargaan lainnya seperti P2 HIV/AIDS dan segala macam. Banyak banyak indikator-indikator penilaiannya. Namun kali ini membahas tentang laporan P2K3. Nah, yang perlu diingat adalah ketika sudah memprint sebuah hard file, kita juga jangan lupa men-scan. Tujuan men-scan di sini adalah karena sewaktu-waktu manajemen kita, atasan kita, itu meminta bentuk soft filenya. Lalu kalian scan aja, kemudian jadikan soft file, lalu dimasukkan ke Google Drive. Nah, Google Drive tersebut nanti simpan aja linknya. Nanti itu sewaktu-waktu bisa menjadi pegangan kita, karena jika ditanya kita bisa melampirkan aja, karena di Google Drive tersebut kita bisa membuka kapan aja, di mana aja, karena sewaktu-waktu itu sangat diperlukan, sangat dibutuhkan, sehingga hal ini menjadi sangat penting untuk dilaksanakan. Nah, biasanya kendala untuk membuat sebuah laporan P2K3, entah itu triwulan 1, 2, 3, 4 sampai akhir tahun, biasanya kita itu lupa merekam segala kegiatan selama 3 bulan tersebut. Maka dari itu aku mengusulkan untuk mencatat semua pekerjaan yang berhubungan dengan keselamatan kesehatan kerja. Sebagai contoh, kalau waktu itu aku pernah mengalami kesusahan karena aku tidak memiliki base data, tidak memiliki base foto kegiatan, sehingga hal ini menyulitkan aku untuk mencari sumber tersebut. Makanya aku kontak teman-temanku, dinas-dinas yang lain, apakah ada foto-foto ini. Hal ini bisa menjadi pelajaran buat kalian di praktisi keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan lain, untuk memperhatikan betul tentang laporan P2K3 laporan P2K3 triwulan ini. Apalagi yang mau dilihat dalam laporan tersebut,
jangan lupa cantumkan sekretaris lampiran bukti ahli K3 umum punya sekretaris P2 K3. Sebab dalam sebuah perusahaan memang wajib mencantumkan lampiran-lampiran tersebut sebagai bukti bahwa memang ada sekretaris P2 K3 dan ada yang bertanggung jawab, yaitu ketua umum P2 K3-nya juga. Jangan lupa ada tanda tangan ketua P2 K3 dan sekretaris P2 K3. Jangan lupa juga mencantumkan lampiran-lampiran pekerjaan. Misalkan nih ada kegiatan drill, nah itu sampaikan juga surat perintah ini kepada peserta drill pelatihan itu kepada siapa-siapa aja. Kemudian sampaikan juga foto-fotonya. Jangan lupa juga mencantumkan waktunya, tempatnya, tema apa yang dibahas, kemudian tanggalnya, waktu, tempat, tanggal, apakah berjalan lancar atau bagaimana. Kemudian sampaikan keterangan yang kita masukkan, dan hal itu akan membuat orang bakal nyaman ketika melihat laporan kita. Dan yang kedua, yang selanjutnya adalah di cover depan itu kita mesti tuliskan laporan P2 K3 triwulan berapa, dalam kurung bulan berapa sampai bulan berapa. Karena hal itu akan memberikan kenyamanan bagi orang di Snaker yang membaca. Mungkin ini bisa bermanfaat bagi kalian, karena yang bertugas mungkin kalian ya, praktisi K3 atau sebagai admin K3 dalam sebuah perusahaan. Jadi kalian yang bertanggung jawab dalam bentuk pelaporan segala macam. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ke teman-teman kalian. Itu aja yang mau aku sampaikan. Selanjutnya nanti aku akan menyampaikan beberapa hal. Mungkin aku menyampaikan tentang program-program K3 selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.